Yang keberapa? 5. Susah urusan. Orang yang bermaksiat urusannya rumit, susah, buntu, kemana-mana buntu. Tidak ada jalan keluar. Ya. Yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa Allah akan jadikan urusannya mudah. Allah berfirman, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ini dalam satu surat At-Talaq. Allah sebutkan 3. Ja'allahu makhraja, Allah bikin jalan keluar. Ja'allahu min amri yusra, Allah bikin urusannya mudah. Saya ja'allahu ba'da usri yusra. Allah jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau orang bertakwa, apapun dia hadapi ada solusinya. Seberat apapun. Jangan demikian, kalau memang Allah kasih ujian kepada orang beriman. Semakin tinggi imannya, datang ujian lagi. Tapi ujian itu ada endingnya. Endingnya pasti indah. Kalau dia bertakwa. Kalau dia bertakwa. Nah kalau kita dapat urusan rumit, ruwet, susah, nah ini hendaknya kita banyak apa? Istighfar. Berarti kurang bertakwa. Syekh Utsaimin menyebutkan jika engkau menghadapi permasalahan tidak ada solusi, berarti takwa diperbaiki. Takwa diperbaiki. Ngelamar ditolak melulu. Nador ditolak. Nador lagi ditolak. Bawa kawan ngantar nador, ternyata yang diterima kawannya, bukan dia. Ini kejadian. Ada kawan nador, bawa temanmu yang dibawa ganteng, salah dia. Bawa yang jelek lah. Dibawa ganteng ya. Akhirnya akhwatnya kasih jawaban, afwan akhi, kalau engkau enggak, tapi yang ngantar boleh lah. Ya, buntu semuanya. Istighfar. Ya. Urusan rumah tangga ruwet. Enggak ada jalan keluar. Enggak ada solusi. Ya. Kurang bertakwa, istighfar banyak, kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau dia bertakwa pasti ada solusi. Subhanallah, ayat ini tentang wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja turun dalam surat At-Talaq, dan talak artinya perceraian, dan itu adalah kasus yang paling berat dalam kehidupan seorang, laki-laki maupun perempuan. Mencerai itu perkara berat. Dicerai juga perkara apa? Sangat berat. Kita misalnya laki-laki cerai istri, ada anak-anak, banyak pertimbangan. Gimana anak-anak, gimana kata orang, apalagi kalau dia seorang yang mungkin public figure, berat. Bagaimana mertua, bagaimana tetangga, berat. Tapi kalau dia harus menceraikan, ya harus ceraikan. Tidak ada jalan lain. Rasulullah juga pernah mencerai. Demikian juga wanita. Dicerai jadi janda. Sekarang saingan banyak gadis-gadis. Siapa lagi mau sama saya? Ya. Berat. Tetapi masalah terberat tersebut, Allah janji siapa yang bertakwa kepada Allah pasti ada solusi. Namun kenyataannya kenapa banyak orang yang cerai dan dicerai tidak ada solusi? Karena mereka tidak bertakwa. Proses cerai tidak sesuai aturan, ketika dicerai juga keluar dari aturan. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan ikut aturan. Kapan boleh mencerai? Bukan begitu marah cerai, enggak. Harus diceraikan seorang wanita dalam kondisi suci belum digauli dan talak 1. Wanita haid tidak boleh dicerai. Wanita suci sudah digauli tidak boleh dicerai. Kemudian yang kapan boleh dicerai? Wanita tersebut suci, bersih dari haid, belum digauli, jatuhkan talak 1. Itu namanya talak sunnah. Kemudian la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan usir istri kalian kalau sudah dicerai. Ini ngamuk, marah, pulang sana ke rumah orang tuamu. Subhanallah. Naik Grab sendiri, enggak diantar lagi. Wala yakhrujna, dan juga jangan keluar sendiri. Sudah dicerai tinggal di rumah suami, ini keluar. Kamu mau kemana? Mau pulang ke rumah orang tuaku. Lah orang tuamu rumahnya udah dijual, mau kemana? Kabur. Lihat wanita, sebagian wanita zaman sekarang. Belum dicerai baru diomelin sudah kabur. Ini dicerai aja enggak boleh kabur dari rumah.
belum dicerai baru diomelin sudah apa? Kabur, melanggar aturan. Betapa banyak suami mencerai tidak tahu fikih cerai, asal cerai, ngamuk cerai. Terus ada solusi? Enggak ada. Rumah tangga kacau, anak-anak terbengkalai, enggak ada solusi. Dan saya rasa masalah paling berat dihadapi oleh seorang adalah kehidupan rumah tangganya. Kalau ini saja Allah janjikan tentang makhraj jalan keluar, apalagi masalah-masalah yang lain lebih ringan. Maka orang yang bertakwa, insya Allah kalau ada ujian itu pasti ada, tapi penghujungnya pasti happy ending. Makanya Yusuf alaihissalam ketika ditanya oleh kakak-kakaknya, "A innaka la anta Yusuf?" Engkau Yusuf ya? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Benar, saya Yusuf, ini saudaraku Binyamin. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar. Yusuf dalam segala ujiannya dia bertakwa dan bersabar. Maka Allah tidak akan sia-siakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan. Baik, kita lanjut. Yang keberapa? Orang yang maksiat dia akan terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti diriwayatkan Imam Syafi'i berkata, "Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdahul 'asi." Aku mengeluhkan kepada Waqi', guruku, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi, aku geluhkan kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Maka dia mengarahkan aku agar meninggalkan maksiat dan dia mengabarkan bahwasanya ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, di antara cara agar bisa seorang mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jauhkan diri dari maksiat. Dan itu benar. Siapa yang suka maksiat akan disibukkan dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan maksiat itu benar-benar melelahkan. Saya jalan sama seorang, ada isu begini, iya. Ada film begini, iya. Saya nonton Ustaz. Sekian belas seri, saya nonton. Satu malam saya nonton, Masya Allah. Dan habis waktu. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Maksiat. Seandainya digunakan untuk baca Quran, untuk ilmu dan yang lainnya. Ya, orang bermaksiat dihindarkan, terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Kalau dia pun mempelajari ilmu bermanfaat, maka ilmunya tidak berkah. Ilmunya tidak berkah. Makanya seorang pendakwah kalau dia sendiri dirinya suka bermaksiat dalam kesendirian, dia mungkin jadi panitia pengajian, dia mungkin hadir pengajian, tapi dia sendiri hobi bermaksiat. Ilmunya kurang bermanfaat, mungkin tidak berkah, bahkan bisa menjadi bumerang akan menghantamnya pada hari kiamat kelak. Di dunia tidak berkah, di akhirat apalagi. Bisa jadi ilmunya hanya merupakan timbul keributan, ya. Menjadikan dia sombong, menjadi angkuh, tidak berkah. Menjadikan dia ribut sama merendahkan orang lain, ribut, kemudian macam-macam. Kenapa ilmunya tidak berkah? Ada maksiat yang dia lakukan. Ada maksiat yang dia lakukan sehingga ilmunya tidak berkah. Oleh karenanya disebutkan Rasulullah SAW melihat seorang yang diazab di alam barzakh. Rajulun atahullahul Qur'an, seorang yang Allah berikan Quran. Ya. Fahuwa yanamu anhu bil lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Di malam hari dia tidur, tidak dimurajaai, siang hari tidak dia amalkan. Maka tidak ada faedahnya, bahkan diadab di alam barzakh. Maka seorang kalau ingin dapat ilmu bermanfaat, berusaha jauhkan diri dari maksiat.